Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu penguji uji kinerja mahasiswa PPD dalam jabatan Kementerian Agama Republik Indonesia LPTK IAIN Sultan Amai Gorontalo Batch 2 tahun 2024. Perkenalkan, nama saya Iyam Paana. Saya guru pendidikan agama Islam di SDN 06 Buntulia, Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo. Saya adalah mahasiswa pendidikan profesi guru dalam jabatan Kementerian Agama Republik Indonesia kategori 1 Batch 2 tahun 2024 di LPTK IAIN Sultan Amai Gorontalo dengan NIM 240720058, nomor UKG 750352000248 pada hari ini Selasa 28 Januari 2025 saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja dengan menggunakan model pembelajaran problem based learning pada materi zakat, mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 5. Terima kasih, mohon arahan bimbingannya dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah ya. Hari ini kita masih bertemu lagi dengan Ibu guru mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti yang setiap minggunya hadir di kelas ini. Baiklah anak-anak, sebelum kita memulai aktivitas pembelajaran kita hari ini, Ibu akan mengundang salah seorang siswa untuk membacakan doa. Bunda adik Priska, ayo silakan maju. Teman-teman, sebelum belajar mari baca doa. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bil Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni rahman. Amin. Silakan duduk adik Priska. Insyaallah dengan doa yang dipimpin oleh teman kita tadi, insyaallah pelajaran kita pada pagi hari ini akan mendapat berkah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke adik-adik, hari ini kelas 5 hadir
melanjutkan doa yang tadi, Ibu minta untuk kalian semua membacakan suratul Al-Ikhlas. Tahu surat Al-Ikhlas? Oke, coba sama-sama. Ibu pandu dari sini ya. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul azim. Selanjutnya kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Ibu pandu dari sini ya. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, aku pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa. Kita bersatu, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, terima kasih. Kira-kira di kelas ini masih ingat tidak dengan pelajaran yang minggu kemarin? Minggu lalu kita membahas tentang materi apa? Siapa yang bisa jawab? Ya, tentang Asmaul Husna. Asmaul Husna coba disebutkan. 1, Al-Ghafar, Al-Afu. Al-Ghafar dan Al-Afu. Al-Ghafar itu apa artinya? Maha Pengampun. Ya, Maha Pengampun. Dan Al-Afu apa artinya? Maha Pemaaf. Ya, Maha Pemaaf. Jadi minggu lalu kita mau belajar tentang materi Asmaul Husna. Asmaul Husna adalah nama-nama Allah yang baik. Apa ada? Nama-nama Allah yang baik. Oke. Alhamdulillah ya masih ingat dengan pelajaran yang minggu kemarin. Selanjutnya Ibu masuk pada materi yang kita akan bahas hari ini. Siapa yang tahu apa itu zakat? Pak, siapa yang bisa menjawab? Zakat adalah mengeluarkan sebagian harta. Ya, berikan aplaus dulu. Oke, bagus ya. Rostin telah menjawab dengan baik ya. Zakat adalah mengeluarkan sebagian harta. Kemudian yang berikut, pertanyaan yang berikut yang kedua. Siapa yang tahu zakat itu ada berapa macam? Ya, Lesti. Oke, coba Lesti. Zakat mal dan zakat fitrah. Ya, pintar. Zakat mal dan zakat fitrah. Jadi zakat itu ada dua macam. Ada zakat mal, ada juga zakat fitrah. Pertanyaan yang ketiga. Siapa saja yang berhak menerima zakat? Fakir miskin dan anak yatim. Bagus. Berikan aplaus lagi untuk teman kita. Jadi ada orang-orang yang berhak menerima zakat itu salah satunya adalah orang miskin dan anak yatim. Nah, materi dengan pertanyaan-pertanyaan tersebut, maka materi zakat ini yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Oke, anak-anak, inilah materi kita hari ini ya, yaitu tentang fikih yang judulnya adalah tentang zakat. Yang tadi anak-anak sudah sebutkan dia punya jawaban. Ada jenis-jenis zakat, ada arti zakat, ada juga orang-orang yang berhak menerima zakat. Perhatikan ke sini semua
terakhir, peserta didik menghargai zakat sebagai salah satu cara mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat. Nah, itulah tujuan pembelajaran. Ada 4 hal yang harus kita capai pada materi hari ini. Oke, sebelum kita masuk pada materi, Ibu mau memberitahukan langkah-langkah pembelajaran kita ya. Yang pertama, Ibu akan menayangkan gambar di papan yang ada di slide-nya. Kemudian yang kedua, Ibu akan menjelaskan sedikit tentang pengertian zakat, hikmah-hikmah zakat, manfaat zakat. Kemudian selanjutnya yang keempat adalah tugas kelompok. Oke, jadi yang pertama, itulah langkah-langkah pembelajaran yang harus kita lalui pada pertemuan hari ini. Yang pertama yaitu zakat. Zakat artinya bersih dan berkah. Coba Adik Fira bisa dibaca ini? Adik Fira, ayo. Zakat artinya memberikan sebagian kekayaan dalam jumlah dan perhitungan tertentu untuk orang-orang tertentu sebagaimana yang telah ditentukan. Oke, yang kedua lanjut. Zakat membersihkan harta dan jiwa dari kotoran dan dosa. Setiap muslim dianjurkan memberikan sedekah dari rezeki yang dikaruniakan Allah Subhanahu wa taala. Oke, pintar. Jadi zakat itu artinya bersih dan berkah. Sebagaimana yang telah dibacakan oleh teman kita tadi, zakat artinya membersihkan sebagian kekayaan dalam jumlah dan perhitungan tertentu untuk orang-orang tertentu. Kemudian yang kedua, zakat membersihkan harta jiwa dari kotoran dan dosa. Yang berikut, zakat merupakan rukun Islam yang keempat. Ya, kewajiban zakat seperti halnya dengan sholat, seperti haji. Namun kewajiban zakat dikhususkan bagi orang yang memiliki harta lebih dari kebutuhan pokoknya. Di sini zakat menjadi wajib hukumnya sejak tahun berapa? 662 Masehi. Nah, ini ayat Al-Qur'an ya, dalilnya ada yang mensahkan dalil Al-Qur'an, yaitu di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 43. Wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar rakiin. Dirikanlah sholat, tunaikan zakat, dan rukulah beserta dengan orang-orang yang ruku. Jadi perintah ini bersamaan dengan perintah sholat. Yang berikut, zakat mal. Ya, tadi kan ada 2 macam zakat. Ada zakat mal, ada juga zakat fitrah. Jadi yang pertama kita bahas adalah zakat mal. Zakat mal adalah zakat yang wajib dikeluarkan karena menyimpan harta yang cukup syaratnya. Jadi zakat mal itu adalah zakat yang wajib dikeluarkan ya. Misalnya kalau ada di kampung, misalnya kamu ya, adik-adik siswa ini sudah memiliki kelebihan harta yang banyak, selama 1 tahun hartanya terkumpul sudah banyak, maka dia sudah wajib untuk mengeluarkan zakat. Kemudian ada juga hewan yang harus dizakatkan. Nah, yang pertama adalah hewan ternak. Yang kedua adalah hasil pertanian. Yang ketiga emas dan perak. Yang keempat harta perniagaan. Kelima hasil tambang. Dan keenam adalah barang temuan atau rikas dan zakat hasil pekerjaan. Jadi ada 6 pokok ini, ada 6 poin ini yang bisa kita zakatkan untuk kita keluarkan untuk kita zakatkan ya. Ada hewan ternak, ada hasil pertanian, emas dan perak, harta
perniagaan dan sebagainya. Oke anak-anak, coba kita Ibu minta kamu mengamati gambar yang di slide ini, di papan tulis. Kira-kira yang di gambar ini aktivitas dalam apa ini? Orang yang sedang apa? Ambil zakat. Yang membayar zakat. Jadi ini ada amil zakat. Amil zakat itu siapa yang tahu apa itu amil zakat? Amil zakat itu adalah orang yang bertugas mengumpul atau membayar zakat. Jadi amil zakat ini dia ya. Dia ini yang bertugas mengumpul zakat yang dibayarkan oleh masyarakat. Jadi ini adalah orang-orang yang akan membayar zakat kepada si amil zakat. Dan amil zakat ini dia bertugas sebagai pengumpul zakat. Ya, dia bekerja sama dengan Basnas ya. Ya, jadi mereka ini adalah panitia-panitianya. Ya. Yang kedua, tadi kan zakat mal. Nah, sekarang kita masuk pada zakat fitrah. Nah, zakat fitrah terbagi menjadi 3 juga ya. Ada zakat yang wajib dikeluarkan setiap muslim pada bulan Ramadan menjelang hari raya Idul Fitri. Kemudian yang kedua, zakat fitrah disebut juga zakat badan atau zakat nafs. Yang kedua adalah zakat fitrah disebut juga zakat badan atau zakat nafs. Yang ketiga adalah zakat fitrah bertujuan menyucikan diri. Jadi zakat fitrah ini ada 3, dia punya keutamaan ya. Ini adalah keutamaannya, zakat yang wajib dikeluarkan pada setiap bulan Ramadan. Pernah kira-kira kamu bisa mendengar orang tua kamu di saat bulan suci Ramadan itu mereka mengatakan, oh ayah kita harus mengeluarkan zakat fitrah. Kira-kira ada yang mendengar seperti itu dari orang tua? Ada? Ada, pasti ada. Cuman kamu tidak perhatikan ya. Pasti ada, karena zakat fitrah itu dikeluarkan pada bulan suci Ramadan. Selanjutnya, zakat fitrah menurut hukum, ya. Zakat fitrah menurut hukum, zakat fitrah yaitu wajib bagi setiap muslim yang memiliki kelebihan makanan 1 hari atau 1 malam bagi laki-laki maupun perempuan. Kemudian di sebelah sini lagi, bayi yang baru lahir sebelum terbenam matahari pada akhir Ramadan juga wajib dikeluarkan zakat fitrahnya. Nah, misalnya begini, misalnya ada seorang bayi yang dilahirkan besoknya itu sama malam pasang lampu, ya sudah mau pasang lampu, nah, ya. Kemudian bayi itu dilahirkan, atau besoknya sudah masuk tinggal satu Ramadan semua sudah mau hari raya. Kemudian bayi itu dilahirkan, maka si bayi itu harus wajib dikeluarkan zakat fitrah karena dia dilahirkan sebelum hari raya. Karena masih di bulan Ramadan, jadi dia wajib untuk dikeluarkan zakat fitrahnya. Berikut zakat fitrah. Di sini ada ukuran dari zakat fitrah ya. Besarnya zakat fitrah setara dengan 2,5 kg atau 3,5 liter bahan makanan penduduk setempat. Zakat fitrah juga dapat ditukar dengan uang senilai makanan pokok tersebut. Uang sebagai pengganti makanan pokok jumlahnya senilai dengan harga makanan pokok saat zakat fitrah dibayarkan. Nah, misalnya kan di sini sudah dicantumkan di dalam Al-Qur'an itu dia ukurannya itu adalah 2,5 ya, 2,5 kilogram atau 3,5 liter. Ya, itulah yang harus kita keluarkan sebagai zakat fitrah. Kemudian juga bisa ditukar dengan uang. Ya, bisa ditukar dengan uang. Nah,
12.000. 12.000 per orang ya. Zakat fitrah ini per orang ya, per orang. Jadi kalau misalnya di dalam rumah kita ada 6 orang anggota keluarga, maka setiap orang itu dia harus mengeluarkan zakat fitrahnya 12.000. Nah, dikalikan dengan 6 orang. Nah, 12.000, sebentar kita akan mempraktekkan itu. Kemudian uang sebagai pengganti makanan pokok jumlahnya senilai dengan harga makanan pokok saat zakat fitrah dibayarkannya. Tadi kita sudah jelaskan kalau misalnya harga beras di pasar itu 12.000 per liter, maka yang harus kita keluarkan, kita bayarkan zakat fitrah itu adalah 12.000 ya, 12.000 per orang. Ya, selanjutnya orang yang berkewajiban membayar zakat fitrah. Nah, di sini ada 3 ya. Coba siapa yang bisa membaca ini? Coba adik Uje. Ayo. 1, beragama Islam. 2, masih hidup pada waktu matahari terbenam di akhir bulan Ramadan, mampu tadi diri dan keluarganya. Oke, jadi ini adalah orang yang berkewajiban membayar zakat fitrah. 1, orang itu harus beragama Islam. Dia kalau bukan agama Islam tidak diwajibkan untuk membayar zakat fitrah. Yang kedua, orang tersebut masih hidup, ya. Orang yang masih hidup harus mengeluarkan zakat fitrah atau membayar zakat fitrah. Kalau orang sudah meninggal itu tidak bisa lagi dibayarkan zakat fitrah. Kemudian yang ketiga, mampu menafkahi diri dan keluarganya. Nah, kalau orang itu sudah bisa mencari duit sendiri, mencari uang sendiri, maka dia sudah bisa membayar zakat fitrah. Berikut adalah waktu pelaksanaan zakat fitrah. Di sini ada waktu-waktu yang telah ditentukan untuk membayar zakat fitrah. Yang pertama ada waktu mubah, yang kedua adalah waktu wajib, yang keempat adalah waktu sunnah, dan yang ketiga waktu sunnah, yang keempat adalah waktu sedekah. Masuk pada perhitungan ya. Oke, coba kita masuk pada perhitungan zakat ya. Perhatikan dulu ke papan tulis semua. Di sini ada pertanyaan. Tunggu sebentar, Ibu tulis dulu pertanyaannya. Pak Ahmad memiliki 6 anggota keluarga. Harga beras per kilogram adalah 12.000 per liter ya. Ini harga beras di pasar. Nah, berapa? Pertanyaannya ya, berapakah zakat yang harus dikeluarkan oleh Pak Ahmad? Oleh Pak Ahmad.
2,5 kilogram beras, ya. 2,5 kilogram beras. Jadi cara pekerjaannya adalah zakat 6 ini, yang 6 orang ini, 6 sama dengan total yang harus kita capai. Totalnya zakat fitrah adalah 6 kali 2,5 kilogram kali 12.000. Ya, perhatikan ini. Total pekerjaannya ini ya, total zakat fitrah yang harus dikeluarkan itu adalah, cara pekerjaannya adalah 6 kali 2,5 kilogram kali 12.000. Jadi kita kalikan dulu ini, ya. Kita kalikan dulu yang ini. 6 kali 2,5 kilogram sama dengan ini ya. 6 kali 2,5 itu adalah hasilnya 15 kilogram, ya. 15 kilogram. Ini 6 kali 2 itu sama dengan 2,5. 6 kali 2,5 hasilnya adalah 15 kilogram. Kemudian dikalikan lagi dengan 12.000. Berapa? Siapa yang bisa? 15 kali 12. Oke, ada yang bisa? Berapa dia punya hasil? Hasilnya adalah 100. Berapa? 180.000. Ya, 180.000. Ya. Dari mana hasil 180.000 ini? Adalah hasil dari 15 kali 12.000. Sepaham? Ya. Sudah paham dengan cara menghitung zakat? Ya. Kalau sudah paham, Ibu bisa kasih tugas, ya. Tapi tugasnya bentuk kelompok, ya. Ini sudah tempat duduknya sudah terbentuk kelompok, jadi tinggal Ibu kasih tugas. Yang ini kelompok 1 dan yang ini adalah kelompok 2. Oke, Nana, ini adalah tugas kelompok yang Ibu sudah bagi ya. Sebelah sana kelompok 1 dan ini adalah kelompok 2. Ini adalah soal dari kelompok 1 dan di sebelah sana adalah soal dari kelompok 2. Bagikan lembar kerja dulu ya. Silakan dikerjakan caranya seperti tadi yang Ibu jelaskan tadi di papan. Seperti itu cara pekerjaannya. Anak-anak sudah selesai tugasnya? Sudah. Sudah dikerjakan? Sudah.
Coba Ibu mulai dari kelompok 1. Ayo silakan kelompok 1 masuk ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 1 akan memaparkan jawaban kelompok 1. Langkah perhitungan. Jumlah anggota keluarga 6 orang. Harga beras per kilogram 12.000. Zakat fitrah per orang 2,5 kilogram beras. Total zakat fitrah 6 orang kali 2,5 kilogram kali 12.000. Total zakat fitrah 15 kali 12.000. Total zakat fitrah 180.000. Jumlah zakat fitrah yang harus dibayarkan 180.000. Oke, berikan aplaus dulu untuk kelompok 1. Nah, bagus ya. Oke, silakan dulu untuk kelompok 1. Selanjutnya kita pindah pada kelompok 2. Oke, coba kelompok 2 maju. Yang ketua kelasnya adalah Rizka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami akan membacakan hasil jawaban kami dari kelompok 2. Langkah perhitungan. Langkah perhitungan hasil panen 2.000 kg. Hisab hasil panen 653 kg setara 5 wasa. Karena hasil panen 2.000 kg lebih besar 650 kg, maka wajib zakat pada zakat panen cair hujan tanpa biaya tambahan 10%. Zakat 10% kali 2.000 kg. Zakat 200 kg. Harga beras 12.000 kg. Nilai zakat 200 kali 12.000. Nilai zakat 2.400. Jumlah zakat hasil panen 200 kg atau 2.400. Berapa totalnya? Total zakat berapa? Total zakat yang dikeluarkan adalah 2.400.000. Oke, berikan aplaus untuk kelompok 2. Oke, kelompok 2 silakan duduk ya. Oke, untuk tadi kalian sudah memaparkan hasil kerja kalian masing-masing. Dari kelompok 1 sudah, kelompok 2 juga sudah, dengan hasil kerja yang sangat bagus karena semua kedua jawaban dari kelompok masing-masing jawabannya adalah benar. Jadi Ibu kalau kasih nilai itu Ibu kasih nilai 100 untuk kelompok 1. Dan untuk kelompok 2 juga sama karena mereka juga menjawab dengan tepat dan hasilnya sangat bagus, maka nilai mereka juga 100. Oke,
keluarga atau di masyarakat. Ya, bisa kalian mengerjakan atau mewawancarai salah satu ahli zakat yang ada di kampung kalian, dan itu bisa kalian hitung jumlah zakatnya, berapa orang yang harus berapa total zakat fitrah yang harus mereka keluarkan. Misalnya dalam anggota keluarga kamu, misalnya ada berapa orang dalam rumah tangga itu, ada 4 atau ada 5, ya tinggal dikerjakan macam yang tadi itu ya. Macam tadi cara pekerjaannya, 6 kali 12.000 atau 5 kali 12.000, kemudian 15 kali 2,5. Nah, macam tadi ya. Jadi sudah paham ya? Sudah tahu? Ya, alhamdulillah kalau sudah paham dan mengerti. Nah, sekarang kita masuk pada kesimpulan materi. Ya, kesimpulan materi di sini adalah zakat merupakan kewajiban yang sangat penting dalam Islam yang memiliki banyak manfaat bagi pemberi maupun penerima zakat. Selain itu, zakat juga menjadi salah satu cara untuk mencapai kesejahteraan sosial, mengurangi kesenjangan ekonomi, dan membentuk masyarakat yang lebih peduli dan berempati. Dengan menunaikan zakat, seorang muslim tidak hanya memenuhi kewajiban agama, tetapi juga berkontribusi dalam menciptakan kebaikan bagi semuanya. Oke, dengan berakhirnya kesimpulan ini, maka materi kita juga sudah berakhir. Nanti kita ketemu lagi pada pertemuan berikutnya dengan materi-materi yang baru lagi. Oke, sebelum Ibu menutup materi ini, Ibu mau tanya, kira-kira senang tidak kalian belajar tentang materi zakat ini? Senang. Bagaimana perasaan kalian? Senang. Sangat? Senang. Sangat senang ya. Alhamdulillah, anak-anakku semuanya merasa senang dengan materi zakat yang diberikan pada pagi hari ini. Untuk menutup materi ini, Ibu undang adik Rizka lagi memimpin doa penutup. Teman-teman, sebelum pulang, marilah kita baca doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafil khusri illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabri. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi tawakkaltu alallahi wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Terima kasih Ariel Rizka. Nana, sebelum kita menutup materi ini, tadi adik Rizka sudah membacakan doa. Dengan membacakan doa tadi, maka materi kita pada